Anda mempunyai pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan saja di program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tajam dan nyalakan notifikasinya. Tigris Liong. Shalom Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya dalam Yeremia 14 ayat 22, Ayub 28 ayat 25 dan 26, Ayub 37 ayat 6. Semua ini jelas Tuhan yang mengatur dan menetapkan. Oke, kita mungkin bacakan terlebih dahulu pendeta ayat-ayatnya. Yeremia 14 ayat 22. Saya sudah tandain tadi. Ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, yang pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Oke, selanjutnya Ayub 28 ayat 25 dan 26. Ayub 28 ayat 25 dan 26. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. Ayub 37 ayat 6. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Ini ayatnya tentang hujan salju. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya pendeta. Tetapi yang mau saya tanyakan adalah, apakah pawang hujan juga punya kuasa untuk mengatur dan menetapkan hujan seperti yang viral di sirkuit Mandalika? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mau buat dulu disclaimer atau pernyataan bahwa yang saya akan bahas ini bukanlah tanggapan terhadap apa yang terjadi di sirkuit Mandalika beberapa saat yang lampau. Jadi ini bukan tanggapan terhadap apa yang terjadi, tetapi tentang pertanyaan, siapakah yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hujan, menurunkan hujan dan menghentikan hujan. Itu yang akan kita bahas. Ya, nanti ambil kesimpulan sendiri. Kita mau baca dulu beberapa ayat di dalam Alkitab. Yang pertama, kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang kelima. Kejadian 2 ayat yang kelima. Cover ke sini. Silakan. Kejadian 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Terima kasih. Di sana dikatakan belum ada hujan. Mengapa belum ada hujan, Jeffrey? Di sini karena belum ada katanya yang... Iya, belum ada yang mengusahakan tanah itu. Atau Tuhan belum menurunkan. Oke. Mengapa belum ada hujan? Sebab apa? Tuhan belum menurunkan. Baik. Belum ada hujan sebab Tuhan belum menurunkan hujan. Dari sini pun kita sudah tahu bahwa memang yang mempunyai kuasa untuk menurunkan hujan adalah Tuhan. Coba kita baca dulu beberapa ayat yang lain untuk menambah dalam daftar ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Saudara Tigris Liong. Kita baca sekarang Imamat 26 ayat yang keempat. Imamat 26 ayat yang keempat. Imamat 6 ayat 24. 26 ayat yang okay. keempat. Oke, sorry. 26 ayatnya yang ke-24. Iya. Maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Imamat 26 ayat 4. Oh, ayat 4 ya. Ayat 4. Oh, ayat 4, sorry. Tadi 24, minta maaf. Maka aku akan memberi kamu hujan
pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Tuhan yang memberikan hujan pada waktunya, pada masanya, berarti Dia penentu. Kita baca lagi ayat-ayat yang lain sebelum kita coba menjawab pertanyaan tadi. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Ulangan 28 ayatnya yang ini janji berkat. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Terima kasih. Di sini sama, Tuhanlah yang memberikan hujan. Baca lagi Yeremia 5 ayat 24. Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Yeremia 5 ayat yang ke-24. Ya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin. Terima kasih. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih. Apa yang kita perhatikan di sini, ayat-ayat Alkitab banyak menekankan tentang Allah menurunkan hujan atau memberi hujan pada waktunya. Kehebatan Allah itu digambarkan lebih kepada menurunkan hujan atau memberikan hujan pada waktunya, yang dimana prosesnya terjadi secara alami, ada awan dan lain sebagainya. Sehingga yang ditekankan di sini tidak terlalu kepada kekuasaan untuk memberhentikan atau menghentikan atau menahan hujan. Walaupun mungkin ada ayat, tapi lebih banyak ayat tentang menurunkan hujan. Kepada mereka yang mengklaim dirinya mempunyai kuasa mengatur hujan, apakah bisa menurunkan hujan pada waktunya secara alami sebagaimana yang biasanya terjadi? Itu adalah pertanyaan. Sekarang, apakah Allah bisa menahan hujan? Jadi mungkin tadi kalau digunakan istilah dalam pertanyaan tadi, mereka yang mempunyai kuasa katanya mengatur, menetapkan. Sekarang, apakah Allah bisa menahan hujan? Amos 4 ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini. Amos pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Amos. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Di sini Allah bisa menurunkan hujan dan menahan hujan. Bahkan Allah bisa menurunkan hujan di satu tempat, sementara di tempat yang lain tidak hujan. Itulah kehebatan Allah. Dan tidak ada yang bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Itu menurut Alkitab. Sekarang pertanyaannya, waktu Allah memerintahkan alam untuk menurunkan hujan, atau pada waktu Tuhan Allah memerintahkan alam untuk mengikuti perintahnya, apakah itu terjadi berangsur-angsur dalam waktu 2 jam, 3 jam kemudian, atau apa reaksi pada waktu Allah memberikan perintah? Kita mau coba lihat dalam Alkitab salah satu contoh Tuhan
Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, memerintah atau memberi perintah kepada alam. Kita buka Injil Markus pasal buat Injil Markus saya cari ayatnya tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Pasal 4 kita buka dalam ayat yang ke-35. Mulai, hari itu, hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak ke seberang. Lalu kemudian ayat 37, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di sini fenomena alamnya bukan hujan, tetapi fenomena alam di sini adalah angin yang dahsyat, taufan yang dahsyat, dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Itu fenomena alam, sama seperti hujan. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sekarang tolong baca ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dia katakan, diam, tenanglah. Langsung angin itu reda, danau itu teduh. Taufan berhenti seketika, lalu kemudian ombak yang besar itu pun menjadi teduh. Jadi Tuhan Yesus tidak berulang-ulang berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana mengatasi ini taufan. Bagaimana ombak yang besar ini bisa reda. Fenomena alam itu ya. Dia hanya katakan, diam, tenanglah. Dan yang punya kuasa seperti itu hanyalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata, sementara hujan begitu deras, lalu berkata, berhentilah hujan, maka hujan berhenti seketika itu. Tidak ada. Fenomena alam seperti taufan yang dahsyat, angin yang dahsyat, ombak yang besar dihentikan oleh Tuhan dalam seketika. Apa kesimpulan kita? Tentu saudara Tigris Leong bisa ambil kesimpulan. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih.